Lastri, kepala tambang arogan, menjanjikan pernikahan pada pria desa yang dihinanya. Saat dia berhasil, ego dan hidupnya runtuh. Cinta sejati dimulai dari penghinaan. Matahari di Borneo pagi itu belum sepenuhnya menunjukkan kekasarannya, tetapi cahayanya sudah menyapu bersih sisa-sisa kabut pagi, menyinari lengkungan bukit yang telah dibongkar. Dari atas kantor Portakabin yang menjadi menara pengawasnya, Lastri memandang bentang alam yang terluka dan produktif itu dengan perasaan campur aduk, kepuasan dan kecemasan yang sudah akrab. Tambang, elang mas, bukan sekadar proyek bagi Lastri. Itu adalah mahkotanya, bukti tertinggi dari perjuangannya menembus dunia yang didominasi laki-laki. Di usianya yang ke-35, gelar kepala teknik tambang di perusahaan sebesar PT Bumi Kencana bukanlah hadiah, tapi hasil dari kerja keras, kecerdasan, dan, yang paling ia banggakan, ketegasannya yang terkenal dingin. Ruang kerjanya sederhana tapi efisien, dipenuhi dengan blueprint, laporan geologi, dan 3 monitor yang menunjukkan real-time data dari setiap sudut tambang. Bau kopi kuat dan debu yang selalu menempel di mana-mana adalah aromanya sehari-hari. Laporan produksi shift malam, Bu Lastri, kata Reno, asisten mudanya, menaruh setumpuk kertas di meja. Ekskavator unit 7 lagi ngambek, fuel pumpnya minta diperhatikan. Tapi masih dalam toleransi. Lastri hanya mengangguk, matanya masih tertuju pada monitor yang menunjukkan grafik produksi. Toleransi itu justru biang keladi kecelakaan besar, Reno. Surat untuk manajemen Jakarta sudah disiapkan? Saya perlu persetujuan penggantian suku cadang kritis untuk unit 2 dan 5 sebelum bulan depan. Kita tidak bisa mengandalkan perbaikan tempel. Sudah, Bu. Tapi dari divisi keuangan bilang anggaran lagi ketat. Mereka mau kita maksimize dulu yang ada. Lastri menghela napas. Itulah pertempuran sebenarnya, melawan batuan keras di luar, dan birokrasi yang lebih keras di dalam. Ia memutar kursinya, menghadap ke jendela. Di kejauhan, deru mesin diesel dan dentuman batu yang dihancurkan menjadi musik latar yang konstan. Pekerja terlihat seperti semut-semut kuning, seragam APD mereka, yang sibuk di antara kolam raksasa dan gunungan overburden. Di antara semut-semut kuning itu, ada 1-2 titik dengan seragam biru tua, kru logistik dan pekerja umum. Pikirannya hampir tidak pernah benar-benar menyentuh mereka. Mereka adalah bagian dari latar belakang, eksekutor tugas-tugas pendukung yang penting, tapi tidak kritis bagi persamaan teknis yang selalu berputar di kepalanya. Salah satu titik biru itu adalah Wahyu. Jika Lastri adalah presisi mesin dan ambisi yang terukur, Wahyu adalah ketenangan sungai yang mengalir perlahan. Pria berusia 28 tahun itu tinggal di desa Sumberrejo, desa terdekat yang sebagian warganya bekerja di tambang. Ia mengambil pekerjaan sebagai ajudan di gudang logistik, mengurus inventaris suku cadang kecil dan membantu pengiriman barang. Pekerjaan itu ia dapatkan lebih karena rekomendasi kepala desa, sebagai bentuk kompensasi perusahaan kepada masyarakat, daripada karena ijazahnya yang hanya sampai SMA. Tapi tangan Wahyu lebih berpendidikan daripada ijazahnya. Sejak kecil, ia terbiasa membongkar pasang mesin pompa air, motor tua, dan berbagai peralatan mekanik milik warga. Ia memiliki naluri terhadap logam dan mesin, sebuah pemahaman intuitif yang seringkali membuatnya bisa mendiagnosa masalah hanya dari suara atau getaran. Namun, di lingkungan tambang yang serba sertifikat dan prosedur baku, keterampilan seperti itu tidak punya tempat di panggung utama. Ia dianggap tukang, bukan teknisi. Pagi itu, sambil menyortir baut dan mur di gudang, Wahyu mendengar suara berisik dari sebuah generator listrik portabel yang akan dikirim ke site eksplorasi. Suaranya tidak enak, ada dengung yang tidak rata. Tanpa banyak pikir, ia mengambil obeng dan kunci pasnya. Dalam 10 menit, ia sudah menemukan masalahnya. Baut pengikat kumparan yang kendur. Ia mengencangkannya, dan generator pun kembali berdetak sehat. Lagi-lagi si Wahyu yang pinter, gumam Pak Madi, mandor gudang yang sudah sepuh. Daripada panggil mekanik dari workshop utama yang lama, mending kamu aja yang jadi juru kunci kita sini. Wahyu hanya tersenyum, menyeka peluh di dahinya. Kebetulan aja, Pak. Cuma sekencang-kencang ini. Bagi Wahyu, membantu dan memperbaiki adalah hal alamiah. Ia tidak pernah merasa perlu diakui secara formal. Kepuasannya datang dari benda yang kembali berfungsi. Sementara itu, di Portakabin, Lastri memulai rapat pagi dengan para supervisor. Suaranya lantang, jelas, dan penuh otoritas. Saya tidak mau ada kompromi dengan keselamatan. Poin 1. Area lereng bukit sebelah selatan. Monitoring pergeserannya harus 24 jam. Poin 2.
Ia memandangi satu persatu wajah di depannya, memastikan perintahnya terserap. Dunianya adalah dunia angka target, risk assessment, dan responsibility matrix. Hidup mereka berdua berjalan di jalur paralel yang tak pernah bersentuhan secara berarti. Lastri melihat tambang sebagai sebuah sistem raksasa yang harus dikendalikan untuk mencapai tujuan korporat. Wahyu melihat tambang sebagai kumpulan mesin dan manusia, masing-masing punya suara dan masalah, yang butuh perhatian sederhana agar bisa terus bekerja. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Lastri, mengejar target, menekan vendor via telepon, mengirim email penuh data untuk membela anggarannya. Bagi Wahyu, hari itu juga biasa, memperbaiki roda forklift yang macet, membantu mengangkat karung, dan mendengarkan cerita rekan-rekan desanya. Saat matahari mulai condong ke barat, Lastri berdiri lagi di jendelanya. Ia melihat truk-truk angkutan raksasa, haul dump truck, berjajar seperti raksasa yang patuh, mengangkut tanah dan batuan. Sebuah kepuasan samar menyentuhnya. Segalanya masih dalam kendali. Ia adalah konduktor dari orkestra raksasa ini. Tidak ada yang bisa mengganggu simfoni produktivitasnya. Di bawah, Wahyu menutup gudang, mengunci pagar kawat. Ia melirik ke arah bukit yang semakin botak di sisi timur. Ada rasa sedih kecil di hatinya, mengingat bagaimana dulu daerah itu masih rimbun dengan pohon karet warga. Tapi ia juga memahami bahwa tambang membawa jalan listrik, sekolah yang diperbaiki, dan uang yang mengalir ke warung-warung. Kehidupan adalah pertukaran, pikirnya. Tidak pernah hitam putih. Ia berjalan pulang menyusuri jalan tambang yang berdebu, melewati kolam sedimentasi yang luas. Angin sore membawa hapan gerah dan bau minyak solar. Di kejauhan, lampu-lampu portakabin kantor mulai menyala, termasuk jendela di lantai 2 tempat Lastri biasanya masih bekerja. Dua dunia yang terpisah oleh strata sosial, pendidikan, dan cara memandang kehidupan. Satu mengandalkan kendali dan logika, yang lain pada naluri dan penerimaan. Jalur paralel mereka tampak akan terus demikian selamanya, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah saling membutuhkan dalam arti yang sebenarnya. Lastri menutup komputernya, merencanakan esok hari yang akan sama sibuknya. Wahyu tiba di rumahnya yang sederhana di ujung desa, disambut aroma masakan ibunya. Malam turun di Borneo, menutupi lorong-lorong tambang dan atap-atap rumah desa. Krisis yang akan mempertemukan kedua dunia itu masih tertidur dalam getaran mesin yang lelah dan baut-baut yang mulai kelelahan. Semuanya tampak tenang. Semuanya masih dalam kendali. Atau, setidaknya, itu yang Lastri percayai. 2 minggu setelah hari yang biasa itu, udara di tambang elang mas terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena panas yang menyengat di musim kemarau, melainkan karena tekanan yang tak terlihat melayang-layang di antara porta kabin, mengisi ruang kontrol, dan membuat para supervisor berjalan dengan wajah tegang. Target produksi triwulan dari kantor pusat di Jakarta turun seperti palu godam, naik 15%. Angka itu bergema dalam rapat direksi via konferensi video, diucapkan dengan nada datar oleh seorang direktur yang wajahnya hanya terlihat di layar monitor. Kita semua harus extra mile. Harga komoditas sedang baik, investor menuntut hasil. Elang mas adalah andalan, kata suara itu, terdengar seperti suara mesin yang terprogram rapi. Lastri berdiri di depan monitor tersebut, tangan terkepal di belakang punggungnya. Direktur, dengan segala hormat, kami sudah beroperasi pada kapasitas optimal. Peningkatan 15% tidak realistis tanpa penambahan alat berat utama dan perpanjangan waktu kerja shift yang harus melalui persetujuan ketat dari K3. Lastri, Anda adalah kepala teknik terbaik kami. Vint away, potong direktur itu sebelum layar padam. Saya tunggu laporan progres mingguan. Vint away. Kata-kata itu menjadi mantra sekaligus kutukan. Lastri menghabiskan 3 hari berikutnya dengan tidur kurang dari 4 jam per hari, mengkalkulasi ulang setiap siklus pengupasan tanah, setiap waktu tunggu truk, setiap efisiensi mesin. Ia memerintahkan perawatan ekstra ketat, memaksa semua alat bekerja di ambang batas maksimalnya. Suara lengkingan marahnya mulai lebih sering terdengar di lapangan ketika ia melihat ada pekerja yang dianggapnya kurang gesit. Unit 2, ekskavator raksasa kelas 800 ton itu, adalah tulang punggung kami, katanya kepada Reno dalam briefing pagi yang muram. Jika dia berhenti 1 jam saja, kita kehilangan ribuan meter kubik overburden. 1 hari, target kita hancur. Reno mengangguk-nangguk nervous. Tim maintenance sudah kita suruh babysit unit itu, Bu. Tapi mesin tua, Bu. Usianya sudah melewati masa pakai ideal. Tahu. Tapi kita tidak punya pilihan sampai penggantinya disetujui, dan itu butuh 6 bulan lagi. Lastri menghela napas,
memijit pelipisnya yang mulai berdenyut-denyut. Dari jendela, ia bisa melihat sang raksasa besi kuning itu, dengan buketnya yang mampu mencekau bumi sekaligus, sedang bekerja mengeruk material dengan gerakan yang terasa lebih berat dari biasanya. Telinganya yang terlatih menangkap sesuatu. Suara di selnya tidak sepenuhnya halus, ada desisan kecil yang terselip di antara gelegarnya. Tapi ia mengabaikannya. Toleransi, pikirnya mengingatkan dirinya sendiri. Tapi tekanan dari Jakarta lebih besar daripada suara desisan itu. Sementara itu, di gudang logistik, Wahyu merasakan gelombang aktivitas yang meningkat. Permintaan suku cadang, terutama filter, oli, dan selang hidrolik, melonjak. Truk-truk pengangkut bahan bakar datang lebih sering. Ia dan Pak Madi kewalahan mencatat dan mendistribusikan. Kayaknya lagi gila-gilaan ngejar target nih, Yu, gumam Pak Madi sambil menyikat debu dari sebuah kotak berisi sil. Laporan dari lapangan, semua mesin dipaksa kayak kuda pacuan yang disabet-sabet. Wahyu, yang sedang memeriksa sebuah selang hidrolik bekas yang dikembalikan dari workshop, mengerutkan kening. Ini selang dari unit 2, Pak. Yang buat boom. Sudah ada tanda kembung kecil di dalam. Bahaya kalau pecah. Laporannya sudah masuk ke maintenance. Sudah. Tapi kata mereka, stok selang baru khusus untuk model itu lagi kosong. Pesanan telat. Mereka cuma pasang sementara, bilang, awas-awas aja dulu. Wahyu menggeleng. Prinsip, awas-awas aja dulu, ditambang, apalagi di alat sebesar itu, adalah undangan bagi malapetaka. Tapi ia bukan bagian dari tim maintenance. Laporannya sudah disampaikan. Itu saja yang bisa ia lakukan. Hari naas itu datang di sebuah Senin pagi. Langit berwarna kelabu tembaga. Pertanda panas yang akan sangat menyiksa. Lastri sudah di lokasi sejak subuh, memantau persiapan peledakan di sektor selatan. Pikirannya penuh dengan perhitungan jumlah bahan peledak dan pola fragmentasi batuan. Lalu, sekitar pukul 9.17, suara itu terdengar. Bukan suara ledakan yang terencana. Bukan suara mesin diesel yang menderu. Tapi suara keras, logam yang beradu dan retak, diikuti oleh jeritan panjang seperti kesakitan dari mesin. Dan kemudian diam. Diam yang tiba-tiba dan menakutkan, karena segera ditelan oleh teriakan-teriakan panik yang bersumber dari area tempat unit 2 bekerja. Lastri membeku sesaat sebelum adrenalin menyembur. Ia berlari menuju truk pick-up terdekat, arah unit 2. Cepat, teriaknya kepada sopirnya. Pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya membeku. Ekskavator raksasa kelas 800 ton itu tidak lagi berdiri gagah. Bagian boomnya, lengan raksasanya, terjulur lemas, ujungnya menyentuh tanah. Bagian rumah mesin miring beberapa derajat. Dari bawah sasis, semburan cairan hidrolik berwarna merah kecoklatan menyembur seperti darah arteri yang putus, membentuk genangan yang cepat meluas. Bau minyak panas dan logam terbakar memenuhi udara. Alarm kebakaran kecil di mesin berbunyi piawai, menambah kekacauan. Yang paling mengerikan, posisinya. Unit 2 sedang bekerja di tepi jenjang, bench, yang tinggi. Kemiringan ringan pada bodinya membuatnya tidak stabil. Jika bergeser lebih jauh, ia bisa terguling ke jenjang di bawahnya, di mana setidaknya ada 10 pekerja yang sedang memasang pipa dewatering dan beberapa unit alat berat kecil. Evacuate area bawah. Sekarang, teriak Lastri melalui handy-talkie, suaranya parau karena panik. Ia melompat keluar dari truk, hatinya berdebar kencang. K3. Clear the area. Matikan semua sumber api. Pemadam siap. Kekacauan terjadi. Para pekerja dari jenjang bawah berebut naik ke atas dengan wajah pucat ketakutan. Tim K3 berteriak-teriak mengatur evakuasi. Suara radio berseliweran tak karuan. Lastri mendekat, matanya menyapu kerusakan. Ini buruk. Sangat buruk. Selang hidrolik utama, yang kemungkinan adalah selang bekas kembung tadi, telah pecah total. Tekanan yang luar biasa besar telah membuat silinder penggerak boom kehilangan kekuatan secara tiba-tiba, menyebabkan boom jatuh dan menghantam bagian struktur lain, kemungkinan merusak rangka dan sistem pendingin. Kebocoran hidrolik masif. Dan yang paling kritis, kemiringan yang membuat raksasa itu tidak aman untuk didekati. Reno menghampirinya, wajahnya putih bagai kertas. Tidak ada korban jiwa, Bu. Tapi 2 pekerja di bawah terkena cipratan hidrolik panas, luka ringan. Sudah ditangani. Itu adalah kabar baik satu-satunya. Tapi Lastri tidak bisa lega. Matikan mesinnya. Siapa operatornya? Sudah dimatikan, Bu. Operatornya selamat, tapi syok.
Lastri menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan kepanikan yang menjalar dari ulu hatinya. Pikirannya bekerja cepat. Alat ini harus diamankan dulu, stabilisasi, lalu didiagnosa, lalu diperbaiki. Waktu. Minimal 1 minggu jika kerusakannya seperti yang ia duga. 1 minggu tanpa unit utama. Target 15%? Hanyalah lelucon pahit sekarang. Biaya perbaikan? Miliaran. Reputasinya? Terancam hancur. Panggil kepala maintenance, semua shift. Panggil juga kontak service engineer dari produsen alat di Surabaya. Sekarang, perintahnya. Suaranya masih tegas, tetapi getaran halus di ujung nadanya mulai terdengar. Kabar tentang insiden itu menyebar seperti api di sekam. Dalam 1 jam, telepon satelit di kantornya berdering. Dari Jakarta. Suara direktur operasi kali ini tidak lagi seperti mesin, tapi seperti batu es. Lastri. Laporan awal. Nah. Lastri menjelaskan dengan singkat, berusaha profesional. Kami fokus pada stabilisasi dan asesmen kerusakan, Pak. Tim terbaik kami sedang. Assessment? Sela suara itu. Saya tidak butuh assessment. Saya butuh alat itu berjalan. Anda punya 48 jam untuk membuatnya beroperasi minimal 50% kapasitas. Jika tidak, kami akan kirim tim investigasi khusus dan pertimbangkan kembali posisi kepemimpinan di site. Klik. Bunyi putusnya telepon lebih keras daripada suara mesin pecah tadi. Lastri membenamkan wajahnya di tangannya. 48 jam. Itu mustahil. Stabilisasi saja butuh sehari. Mendiagnosa kerusakan sekompleks ini butuh waktu. Mendatangkan suku cadang khusus butuh waktu. Ia merasa dinding portakabin seakan mendekat, menghimpitnya. Tanggung jawab pada ratusan pekerja, tekanan finansial perusahaan, ancaman terhadap karirnya yang dibangun dengan susah payah, dan sekarang ultimatum yang tidak masuk akal. Semuanya bertumpuk menjadi beban yang hampir tak tertahankan. Dia keluar kantor, berjalan menuju tepi lokasi kejadian yang sekarang sudah dipagari. Raksasa besi kuning itu terbaring lemah, genangan hidrolik di sekelilingnya seperti kolam darah. Para teknisi maintenance terlihat bingung dan takut mendekat karena kondisi alat yang masih tidak stabil. Diskusi mereka terdengar penuh dengan istilah teknis dan keraguan. Lastri merasakan kepanikan yang luar biasa, jenis kepanikan yang pernah ia rasakan saat pertama kali memimpin proyek dan hampir gagal. Tapi kali ini skalanya jauh lebih besar. Emosinya mendidih, rasa frustrasi, ketakutan, kemarahan pada mesin tua yang rewel, pada birokrasi yang lambat, pada tekanan yang tidak manusiawi. Dan di puncak kegelisahan itu, matanya, yang secara tak sengaja menyapu kerumunan pekerja yang berjaga-jaga di pinggir, tertuju pada seorang pria berseragam biru. Dia berdiri agak terpisah, tidak ikut dalam kerumunan teknis yang ribut. Dia hanya memandang ke arah ekskavator yang rusak, dengan ekspresi konsentrasi mendalam, seperti seorang dokter yang sedang mengamati pasiennya. Lastri mengenalinya. Itu si pria dari desa, yang bekerja di gudang. Namanya Wahyu, kalau tidak salah. Saat itu, dalam keadaan pikiran yang hampir tidak rasional, pandangan tenang Wahyu itu, yang kontras dengan kepanikan di sekitarnya, justru memantik sesuatu yang lain dalam diri Lastri, sebuah titik pelampiasan untuk segala emosi negatifnya yang meluap. Tanpa berpikir jernih, dengan langkah cepat dan wajah yang dipenuhi oleh badai emosi, Lastri berjalan mendekati Wahyu. Para pekerja lainnya menyingkir, merasakan aura kemarahan yang memancar dari kepala tambang mereka. Ini adalah momen tepat sebelum ledakan. Saat tekanan di dalam ketel uap telah mencapai titik kritisnya, dan hanya perlu satu katup kecil yang salah untuk melepaskan semburan yang menghancurkan. Langit di atas tambang elang mas terasa semakin rendah, seolah ikut menekan dada setiap orang yang menyaksikan sang raksasa besi terbaring tak berdaya. Suara genset darurat berdengung, menerangi area yang sudah mulai diselimuti bayangan panjang senja. Lampu sorot besar sudah dipasang, mengubah lokasi kejadian menjadi sebuah panggung tragedi yang terang benderang. Lastri melangkah mendekati Wahyu, getaran di kakinya bukan dari kelelahan fisik, melainkan dari gemuruh badai di dalam kepalanya. Semua suara sekitarnya, desis radio, bisikan teknisi, deru genset, seperti meredam, berganti dengan dengung panik yang memekakan telinganya sendiri. Dia melihat Wahyu, pria desa yang tenang itu, berdiri di sana dengan ekspresi yang hampir seperti kepo. Memandangi kerusakan seperti menonton tontonan menarik. Baginya, yang tengah memikul dunia yang hampir runtuh, sikap itu terlihat seperti ketidakpedulian, bahkan sebuah penghinaan terselubung. Kau, suara Lastri meledak, tajam dan penuh sengatan,
memotong kesunyian yang tegang di sekitar Wahyu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini area terbatas. Hanya personel teknis yang boleh masuk. Wahyu terkejut, menoleh cepat. Matanya yang sedang mengamati pola kebocoran hidrolik dan sudut kemiringan ekskavator kini bertemu dengan sorot mata Lastri yang membara. Ia melihat amarah, tetapi lebih dari itu, ia melihat keputusasaan yang tersamar di balik ketegasan itu. Sebagai orang yang terbiasa membaca mesin, ia juga bisa membaca manusia. Dan di depan matanya adalah seorang manusia yang sedang diambang kehancuran. Saya hanya melihat, Bu, jawab Wahyu, suaranya datar, tidak defensif. Tangannya secara refleks memegang ujung obeng yang mencuat dari saku celananya. Dari gudang saya dengar suaranya keras sekali. Lihat! Lastri mendesak, langkahnya maju lagi sehingga jarak mereka hanya tersisa beberapa meter. Suaranya meninggi, terdengar oleh semua orang yang berada dalam radius 20 meter. Mereka semua berhenti, memandang. Lihat lalu mau apa? Apa kau pikir ini tontonan hiburan? Ini bencana. Kerugian miliaran. Nyawa orang bisa melayang tadi. Setiap kata yang keluar dari mulut Lastri seperti paku yang dipalu ke udara. Ia tidak bisa mengendalikannya lagi. Semua frustrasi pada mesin tua, pada atasan di Jakarta, pada tim maintenance yang tampak tak berdaya, perlu pelampiasan. Dan Wahyu, dengan seragam biru tuanya yang melambangkan posisi paling rendah dalam hierarki teknis, menjadi sasaran yang paling mudah. Kau kerja di gudang, benar? Urus baut dan mur saja sudah cukup. Jangan sok tahu hal-hal teknik yang bukan levelmu, hardik Lastri. Jarinya hampir-hampir menunjuk ke hidung Wahyu. Rona merah karena malu dan marah menyala di pipinya. Wahyu terdiam sejenak. Ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata di sekelilingnya, campuran rasa kasihan, keheranan, dan mungkin juga sedikit kesenangan melihat seseorang yang lebih rendah dihajar atasan. Tapi yang lebih kuat adalah rasa kesal yang menggelegak di dadanya. Bukan karena dihina di depan umum, hidup di desa sudah mengajarkannya tentang sabar, tapi karena Lastri dengan begitu mudahnya merendahkan kemungkinan bahwa seseorang seperti dirinya bisa mengerti sesuatu. Level, Bu, kata Wahyu akhirnya. Suaranya tetap tenang tapi nadanya berubah, lebih dalam. Level itu ditentukan oleh ijazah atau oleh kemampuan melihat masalah? Karena dari tadi saya lihat, teknisi dengan seragam kuning dan sertifikatnya itu, ia menunjuk ke arah kerumunan teknisi workshop yang masih berdebat tak jelas. Hanya bisa bicara teori dan takut mendekat karena alatnya miring. Mereka takut salah, takut dituntut. Lastri terkesiap. Keberanian Wahyu menjawab balik justru membuat amarahnya meledak lebih besar. Jangan lancang. Kau pikir siapa dirimu? Hanya karena bisa bongkar pasang mesin pompa air di kampung, kau merasa bisa menilai teknisi bersertifikat? Ini ekskavator 800 ton. Bukan mainan anak-anak. Kalimat itu meluncur, pedas dan merendahkan. Lastri melihat mata Wahyu berkeriput, tapi pria itu tidak menunduk. Ia malah memandang langsung ke mata Lastri. Bu Lastri, kata Wahyu perlahan, dengan tekanan yang membuat suasana semakin hening. Saya tidak bilang saya lebih pintar, tapi saya punya mata. Dan dari sini, saya lihat selang hidrolik utama yang pecah itu bekas pakai, sudah kembung. Saya lihat kemiringannya bukan di sasis utama, tapi di mounting silinder boom yang mungkin retak karena hentakan. Dan saya dengar, sebelum pecah, suara pompa hidroliknya seperti ada kavitasi, seperti menghisap udara. Itu artinya filter atau saluran hisap ada masalah. Bisa diperiksa. Lastri membeku. Penjelasan Wahyu yang sederhana, langsung pada titik, tanpa jargon teknis berlebihan, justru masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi pengakuannya akan hal itu tertahan oleh gunungan ego, rasa malu karena telah dipermalukan oleh bawahannya di depan umum, dan kepanikan yang belum reda. Omong kosong, sergahnya, tapi nada sergahnya sudah tidak sepenuh tadi. Apa kau bisa membuktikan omonganmu? Apa kau berani menjamin diagnosamu? Kalau kau salah, dan alat ini jadi lebih parah karena usulanmu, kau yang akan tanggung jawab? Dengan apa? Dengan gajimu yang tidak seberapa? Pertanyaan itu menggantung. Wahyu menarik napas. Ia tahu ini adalah jebakan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia toleransi, kemampuannya diragukan secara tidak adil. Dan ada juga desakan dari dalam dirinya, naluri seorang tukang yang melihat mesin sakit dan ingin memperbaikinya. Berikan saya kesempatan untuk melihat lebih dekat. Saya tidak butuh banyak orang. Cuma saya dan mungkin satu orang teknisi yang mau percaya, kata Wahyu. Lastri tertawa,
Tapi itu adalah tawa getir, penuh kepahitan dan tekanan. Kesempatan? Di saat seperti ini kau minta kesempatan? Waktu adalah uang. Uang yang sangat besar. Dan nyawa, Wahyu, nyawa orang jika alat ini terguling karena ulah isengmu. Kepalanya pusing. Bayangan telepon dari Jakarta, ancaman pencopotan jabatan, kegagalan yang akan mengubur reputasinya, semuanya berputar-putar. Dia butuh solusi ajaib. Dia butuh penyelamat. Dan di depan matanya hanya ada pria desa yang percaya diri ini, yang entah kenau memberikan sedikit cahaya harapan, sekaligus mewakili segala hal yang ia anggap remeh. Kemudian, tanpa kendali penuh dari rasionalitasnya, kata-kata itu meluncur. Kata-kata yang akan mengubah segalanya. Baik, teriak Lastri, suaranya nyaris histeris. Kau ingin bukti? Kau ingin pamer kemampuan? Sahajan. Jika kau bisa memperbaiki ekskavator ini, membuatnya berjalan normal dalam waktu 48 jam seperti yang diminta Jakarta, aku akan. Ia mencari ancaman yang paling ekstrim, yang paling mustahil, yang bisa membuat pria ini mengerti betapa konyolnya permintaannya. Matanya menyapu Wahyu dari ujung kepala ke ujung kaki, dan sebuah kalimat yang didorong oleh emosi murni dan prasangka kelas meluncur. Aku akan menikahimu. Dunia seakan berhenti berputar. Silence. Suara genset, desis angin, bahkan suara pernapasan orang-orang seakan tersedot keluar dari ruang itu. Semua mata terbelalak. Reno, yang berdiri tak jauh, hampir menjatuhkan clipboardnya. Pak Madi memegangi dadanya seperti mau kena serangan jantung. Para teknisi saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wahyu berdiri seperti patung. Wajahnya yang tenang perlahan-lahan memerah, bukan karena malu, tetapi karena gelombang rasa terhina yang begitu dalam. Janji itu bukan sebuah tawaran, bukan sebuah penghargaan. Itu adalah puncak penghinaan. Lastri seolah berkata, kemampuanmu sama mustahilnya dengan aku, seorang kepala tambang berpendidikan tinggi, menikahi orang sepertimu. Itu adalah lelucon yang keji. Lastri sendiri, segera setelah kata-kata itu terucap, merasa seperti ditampar oleh dirinya sendiri. Darahnya serasa mendingin seketika. Apa yang baru saja dia lakukan? Dia melihat ekspresi di wajah Wahyu berubah dari keterkejatan menjadi luka yang dalam, lalu mengeras menjadi sebuah tekad dingin. Wahyu memandang Lastri, tatapannya sekarang tajam dan penuh tantangan. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar datar, namun menggetarkan udara yang senyap. Baik, Bu Lastri, katanya, pelan namun jelas terdengar oleh semua orang. Saya terima. Tapi dengan syarat, saya yang pegang kendali penuh perbaikan. Tim workshop membantu sesuai perintah saya. Dan Anda, ia menatap Lastri langsung, akan menepati janji Anda di depan semua saksi ini jika saya berhasil. Lastri ingin menarik kembali ucapannya. Ingin berteriak bahwa itu hanya gurauan, luapan emosi. Tapi dia adalah pemimpin. Kata-katanya adalah komitmen. Dan di hadapan puluhan anak buahnya, dia tidak bisa mundur. Rasa gengsi dan sisa-sisa amarah menutupi penyesalannya yang mendadak. Kau sungguh-sungguh, tanya Lastri, suaranya lebih kecil. Saya tidak pernah bercanda dengan mesin, Bu. Dan sepertinya, Anda juga tidak bercanda dengan janji Anda, balas Wahyu. Lalu, tanpa menunggu jawaban lagi, ia menoleh ke arah kepala workshop yang berdiri terpana. Pak Budi, saya butuh diagram sistem hidrolik unit ini, laporan maintenance terakhir, dan semua riwayat kerusakan sebelumnya. Sekarang. Perintahnya langsung dan penuh wibawa. Pak Budi, tanpa berpikir panjang, mengangguk dan bergegas pergi. Kekuatan aura Wahyu yang tiba-tiba berubah dari pria desa biasa menjadi seseorang yang memegang kendali, membuat orang lain secara insting menuruti. Lastri hanya bisa terdiri di tempatnya, menyaksikan Wahyu mulai bergerak. Pria itu mendekati area yang dipagari, memeriksa dari kejauhan dengan matanya yang tajam, mulai berbicara dengan seorang teknisi muda yang tampaknya tidak terlalu takut. Dia terlihat berbeda. Bukan lagi Wahyu si pekerja gudang, tetapi seseorang yang sedang berada di habitatnya. Perasaan di dada Lastri campur aduk, penyesalan yang menggerogoti, rasa malu yang membakar, keheranan, dan secuil harapan gila yang mulai bersemi. Mungkinkah? Tidak. Mustahil. Tapi, janji itu kini menggantung di udara tambang, lebih berat daripada debu dan asap. Ia telah mengubah dinamika kekuasaan, memutarbalikkan hierarki, dan mengikat dua orang dari dunia yang berbeda dalam sebuah ikatan absurd yang penuh dengan risiko dan kemungkinan. Ketika Wahyu mulai mengorganisir tim kecilnya di bawah sorot lampu, sementara Lastri masih terpaku di tempatnya,
Bisik-bisik mulai menyebar ke seluruh tambang, dan tak lama lagi, ke seluruh desa. Permainan telah dimulai. Dan taruhannya tidak lagi sekadar mesin yang rusak, tetapi masa depan, harga diri, dan hati dua orang manusia. Malam itu, area di sekitar ekskavator unit 2 berubah menjadi sebuah panggung kerja yang terang benderang dan penuh ketegangan terukur. Lampu sorot dipasang dari berbagai sudut, menghilangkan bayangan yang bisa menyesatkan. Genset tambahan dinyalakan untuk memberi daya pada peralatan listrik yang dibutuhkan. Suasana berbeda dengan kepanikan sore tadi. Sekarang, ada fokus. Dan di pusat fokus itu berdiri Wahyu. Seragam biru tuanya sudah ia lapisi dengan overall kerja berwarna abu-abu yang dipinjam dari workshop. Di tangannya, ia memegang printout diagram sistem hidrolik yang masih hangat dari printer, dan sebuah tablet yang menunjukkan model 3D ekskavator. Ia dikelilingi oleh 4 orang. Pak Budi, kepala workshop yang masih setengah ragu setengah penasaran, Reno, atas perintah Lastri untuk mengawasi, dan 2 teknisi muda, Andi dan Yuda, yang matanya bersinar penuh antusiasme karena terpilih untuk tugas khusus ini. Pertama, kita stabilkan dulu, kata Wahyu, suaranya tenang namun tegas. Ia menunjuk ke bagian bawah mesin yang miring. Kemiringan berasal dari sini. Mounting silinder boom kanan, seperti yang saya duga, retak. Tapi retaknya tidak full. Itu yang bikin alat tidak langsung jungkir, tapi masih bisa diselamatkan. Bagaimana stabilisasinya? Pakai kren? Tanya Pak Budi. Terlalu riskan. Kren besar susah manuver di sini, dan getarannya bisa bikin retakan merembet. Kita pakai dongkrak hidrolik kapasitas tinggi dan balok penyangga baja. Wahyu memberikan ukuran dan posisi yang tepat. Kita buat penyangga sementara di 3 titik ini, untuk transfer beban. Reno mencoba mencatat, tetapi pemahamannya yang terbatas tentang mekanik membuatnya kebingungan. Tapi prosedur standar. Prosedur standar tidak mengatur untuk kondisi mounting retak di lapangan dengan waktu terbatas, potong Wahyu dengan sopan tapi pasti. Kita buat prosedur baru. Yang penting aman. Lastri, dari kejauhan, berdiri di balik jendela porta kabin kontrolnya. Dia tidak bisa tidur. Tidak bisa berpikir jernih tentang apapun selain dari situasi yang dia ciptakan sendiri. Dari sana, dia menyaksikan Wahyu memimpin. Dia melihat bagaimana pria itu bergerak dengan percaya diri, memberikan instruksi, kadang membungkuk untuk memeriksa sesuatu di tanah, kadang menunjuk ke diagram sambil berbicara dengan teknisi. Cara Wahyu berkomunikasi berbeda dengannya. Lastri memerintah dengan otoritas hierarki. Wahyu memimpin dengan otoritas kompetensi. Anak buahnya tidak takut kepadanya, mereka mendengarkan karena percaya. Sekitar pukul 11 malam, tahap stabilisasi selesai. Ekskavator yang miring sekarang ditopang oleh 3 penyangga baja raksasa, berdiri lebih tegak, aman untuk didekati. Suasana lega kecil menyebar di antara tim kecil itu. Andi dan Yuda memandang Wahyu dengan kagum. Langkah 2, kata Wahyu setelah meneguk air mineral. Kita urus sumber masalah, sistem hidrolik. Kita harus drain semua oli yang terkontaminasi, sudah bercampur dengan serpihan logam dari selang yang pecah. Ganti filter hisap dan tekanan. Dan periksa pompa. Pompa hidrolik unit ini ada di dalam, susah dijangkau, kata Pak Budi. Bongkar-bongkar butuh waktu. Kita tidak perlu bongkar penuh, jawab Wahyu. Ia mengarahkan senter ke sebuah panel akses kecil di samping mesin. Dari suara tadi, dan dari lokasi gelembung udara yang mungkin, masalahnya di sini, sambungan selang hisap dari tangki ke pompa. Kemungkinan ada kebocoran kecil yang menghisap udara, menyebabkan kavitasi. Itu yang bikin tekanan tidak stabil dan akhirnya selang tua itu tidak kuat. Ia meminta sebuah bor listrik khusus dan sebuah endoskopi industri, alat kecil berkamera yang bisa masuk ke celah sempit. Kita bor akses kecil di sini, masukkan kamera. Kalau memang kebocoran di sambungan, kita perbaiki dari luar dengan teknik pressure seal sementara. Untuk perbaikan permanen, nanti setelah alat berjalan, kita lakukan. Reno, yang mendengarkan, takjub. Cara berpikir Wahyu praktis, langsung pada akar masalah, dan berusaha mencari solusi tercepat dengan risiko terukur. Sangat berbeda dengan budaya workshop yang selalu menunggu suku cadang original dan melakukan prosedur baku lengkap, yang memakan waktu berminggu-minggu. Lastri, yang diam-diam turun dan mendekat, mendengarkan penjelasan Wahyu dari luar lingkaran cahaya lampu sorot. Dia mendengar setiap kata. Dan untuk pertama kalinya, tanpa dihalangi oleh ego dan emosi, akalnya bekerja menganalisis. Dia benar, batin Lastri.
Diagnosa Wahyu masuk akal secara teknis. Pendekatannya kreatif tetapi berdasarkan prinsip mekanika yang solid. Rasa penyesalannya mulai bercampur dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Saat tim Wahyu mulai bekerja membuka panel dan menyiapkan alat, Lastri melihat Wahyu mengusap dahinya yang berkeringat. Ada goresan minyak di pipinya. Tangannya yang terampil memegang kunci pas dengan pasti. Ada ketenangan dalam kegigihannya. Lastri teringat kata-katanya yang menghina, hanya karena bisa bongkar pasang mesin pompa air di kampung. Kata-kata itu sekarang terasa begitu dangkal dan bodoh. Pukul 3 pagi, diagnosa Wahyu terbukti benar. Kamera endoskopi menunjukkan retakan kecil pada fitting logam di sambungan selang hisap. Kebocoran mikro yang hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk menghisap udara saat pompa bekerja pada beban penuh. Mereka melakukan perbaikan sementara dengan sealant khusus tahan tekanan tinggi. Lalu, proses pengurasan dan penggantian oli hidrolik serta filter dimulai. Itu adalah pekerjaan kotor dan melelahkan. Wahyu tidak hanya memberi perintah, ia ikut turun tangan, memompa oli bekas, mengganti filter yang berat. Lastri tidak kembali ke kantor. Dia duduk di sebuah bangku dekat truk pemadam kebakaran, menyaksikan semuanya. Dia melihat bagaimana Wahyu memperlakukan mesin itu. Bukan sebagai sekumpulan besi mati, tetapi seperti sesuatu yang hidup, yang punya suara dan bahasa. Ia menepuk-nepuk bodi ekskavator setelah sebuah tahapan selesai, seperti menenangkan seekor kuda. Andi dan Yuda tertawa kecil melihatnya, tetapi mereka pun mulai melakukannya. Saat fajar menyingsing, langkah pertama menuju keajaiban terjadi. Setelah semua sistem diperiksa ulang, oli baru diisi, dan stabilisasi dipastikan aman, Wahyu memberi isyarat. Semua orang mundur. Ia sendiri yang naik ke kabin operator, ditemani oleh operator resmi unit 2 yang sudah tidak syok lagi. Dengan hati berdebar, Lastri bangkit dari tempat duduknya. Reno dan Pak Budi memegang nafas. Wahyu menyalakan mesin. Suara diesel besar itu menggema, awalnya terengah-engah, lalu menemukan ritmenya. Lalu, dengan sangat perlahan, ia mencoba menggerakkan tuas kontrol boom. Ada desis hidrolik yang sehat, tanpa suara berisik atau gerakan tersendat. Boom yang semula lemas, perlahan-lahan, dengan sangat halus, terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Tekanan hidrolik normal, teriak Andi dari dekat panel monitor portabel. Tidak ada kebocoran, sahut Yuda yang mengamati sambungan yang diperbaiki. Wahyu tidak terburu-buru. Ia menggerakkan boom ke beberapa posisi, lalu swing, putaran badan ekskavator, lalu bucket. Semua gerakan halus, presisi, dan kuat. Tidak ada suara aneh. Tidak ada getaran tidak wajar. Dia mematikan mesin, turun dari kabin. Wajahnya penuh debu dan keringat, tetapi matanya bersinar. Stabilisasi penyangga sementara kita pertahankan dulu 24 jam untuk memastikan. Mounting yang retak perlu las dingin khusus, itu kita lakukan siang nanti setelah ada cahaya penuh. Tapi secara fungsional, alat ini sudah bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas. Tidak 100%, tapi lebih dari 50%. Suasana pecah. Andi dan Yuda bersorak kecil. Pak Budi menggeleng-geleng tak percaya, lalu menjabat tangan Wahyu dengan erat. Reno tersenyum lega, lalu segera mengetik laporan cepat di tabletnya. Lastri masih berdiri di tempatnya. Dia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sebuah kelegaan yang luar biasa, tapi juga sebuah rasa malu yang lebih dalam dari yang pernah ia rasakan. Wahyu berhasil. Dalam waktu kurang dari 12 jam, ia melakukan apa yang tim maintenance dikatakan butuh seminggu. Ia bukan tukang kampung. Ia adalah penyelamat. Wahyu berjalan mendekati Lastri. Di cahaya fajar yang keemasan, mereka saling memandang. Wahyu tidak tersenyum sombong. Wajahnya lelah namun tenang. Janji Anda, Bu Lastri, katanya, suaranya datar. Alatnya sudah bisa berjalan. Lastri membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Apa yang harus ia katakan? Terima kasih. Terasa tidak cukup. Maaf, terasa terlalu mudah. Dan janji pernikahan itu menggantung di antara mereka seperti pedang di atas tali. Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Tanya Lastri akhirnya, suaranya serak. Itu bukan pertanyaan yang ia rencanakan, tetapi itulah yang pertama muncul dari hatinya yang penuh tanda tanya. Wahyu mengangkat bahu. Saya belajar dari mendengarkan. Mesin bicara, Bu. Kalau kita mau dengar. Dan ia memandang Lastri, orang juga bicara. Kadang dengan kata-kata, kadang dengan rasa takut, seperti teknisi-teknisi tadi.
Mereka takut salah karena takut dimarahi. Jadi mereka pilih diam dan ikut prosedur, meski prosedur itu lambat. Kalimat itu menyentak Lastri lebih keras daripada teriakan marahnya kemarin. Itu adalah kritik halus namun telak terhadap gaya kepemimpinannya yang otoriter dan menuntut kesempurnaan. Iya, bisik Lastri, menunduk. Dia tidak bisa menatap mata Wahyu lagi. Aku salah tentangmu. Dan aku minta maaf untuk penghinaan itu. Itu tidak pantas. Pengakuan itu sulit, tapi keluar. Dan anehnya, terasa seperti melepas beban. Wahyu mengangguk perlahan. Maaf diterima. Tapi janji itu lain soal. Itu bukan tentang saya atau kemampuan saya lagi. Itu tentang kata-kata Anda sendiri. Lastri mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca karena lelah dan emosi. Apa yang kau inginkan sekarang? Saya tidak memaksa pernikahan, Bu Lastri, kata Wahyu dengan tenang. Tapi janji itu diucapkan di depan banyak orang. Itu menyangkut harga diri saya juga. Saya tidak mau dianggap lelucon atau diingkari begitu saja. Saya mau Anda memikirkannya. Dan kita bicara seperti dua orang dewasa setelah semua ini selesai. Setelah alat ini benar-benar 100% dan proyek aman. Kemudian, dengan anggukan hormat kecil, Wahyu berbalik dan kembali ke timnya, meninggalkan Lastri terdiri sendirian di tengah cahaya fajar yang semakin terang. Babak perbaikan teknis mungkin telah berhasil. Namun babak perbaikan hubungan, kepercayaan, dan janji yang terlanjur melayang, baru saja dimulai. Dan untuk bagian itu, tidak ada diagram atau kunci pas yang bisa membantu Lastri. Dia harus memperbaikinya sendiri. Berita tentang keberhasilan Wahyu menyebar lebih cepat daripada kabar kerusakan awalnya. Menjelang siang, seluruh tambang elang mas dan desa Sumberrejo sudah gempar. Ceritanya berubah-ubah, dibumbui, namun intinya sama. Si Wahyu, anak desa yang kerja di gudang, berhasil memperbaiki ekskavator raksasa dalam semalam, dan Bu Lastri, sang kepala tambang yang ditakuti, berjanji akan menikahinya. Di kantor Portakabin Lastri, atmosfernya berbeda. Laporan Wahyu yang disampaikan Reno ke Jakarta menghasilkan reaksi yang tak terduga. Alih-alih pujian, yang datang adalah pertanyaan-pertanyaan bernada curiga. Bagaimana mungkin seorang ajudan gudang bisa melakukan perbaikan kompleks seperti itu? Apakah prosedur keselamatan diabaikan? Apakah ada penggunaan suku cadang non-original? Tanya seorang manajer risiko via email. Telepon dari direktur operasi pagi itu juga tidak hangat. Bagus, Lastri. Kritis terhindar. Tapi cara yang ditempuh tidak konvensional. Kami harap tidak ada komitmen lain yang membebani perusahaan. Suaranya berhenti sejenak. Tentang janji personal Anda, itu di luar urusan perusahaan. Tapi pastikan itu tidak mengganggu operasional dan reputasi Site. Lastri meletakkan gagang telepon perlahan. Reputasi. Itu kata kuncinya. Perusahaan senang alatnya berjalan, tapi mereka tidak nyaman dengan cara liar di baliknya, dan mereka sangat tidak nyaman dengan drama janji pernikahan yang kini menjadi buah bibir. Dia merasa terjepit. Di satu sisi, dia berutang nyaris segalanya pada Wahyu. Di sisi lain, dunia korporat yang dibangunnya mulai memandangnya dengan sebelah mata. Rasa penyesalannya kini berubah menjadi beban yang lebih kompleks, rasa bersalah. Dia telah merendahkan seseorang yang justru menyelamatkannya, dan kini orang itu mungkin akan terkena imbas karena keberhasilannya sendiri. Sementara itu, di gudang logistik, Wahyu kembali ke rutinitasnya. Tapi semuanya sudah berbeda. Pak Madi memandangnya dengan penuh hormat baru. Beberapa pekerja dari workshop yang dulu memandangnya sebelah mata, sekarang menyapanya dengan anggukan dan senyuman. Namun, ada juga yang memandang sinis, berbisik-bisik bahwa itu semua hanya kebetulan, atau bahwa Wahyu cuma mencari perhatian. Wahyu sendiri berusaha bersikap biasa. Tapi tekanan sosial mulai datang dari arah lain, desanya. Saat ia pulang di sore hari, ibu dan beberapa tetangga sudah menunggu di teras rumahnya yang sederhana. Wahyu, benarkah kabarnya? Tanya ibunya, wajahnya campur bangga dan khawatir. Yang mana, Bu? Yang janji nikah sama kepala tambang itu. Wahyu menghela napas. Itu keadaan saat itu, Bu. Beliau sedang emosi. Tapi dia bilang di depan banyak orang. Itu namanya sumpah, sahut seorang tetangga. Kamu harus tuntut, Yu. Jangan sampai dia ingkar. Itu kan bisa jadi jembatan buat kamu, buat kita semua di sini. Wahyu merasa tidak nyaman. Janji itu, baginya, adalah masalah harga diri dan keadilan,
bukan tiket untuk mengubah status sosial. Ini urusan saya, Pak. Biar saya yang urus. Di balik kekhawatiran ibunya, ada harapan samar. Sebuah harapan bahwa anaknya, yang hanya lulusan SMA, bisa naik kelas dengan menikahi seorang perempuan berpendidikan tinggi dan berkedudukan. Wahyu bisa membaca harapan itu, dan itu justru membuatnya semakin berat. Ia tidak ingin dinikahi karena dikasihani, atau karena janji terpaksa, apalagi sebagai alat mobilitas sosial. Keesokan harinya, di tambang, Lastri memanggil Wahyu ke kantornya. Ini pertama kalinya Wahyu masuk ke ruang kerja itu. Ruangan itu rapi, dingin oleh AC, penuh dengan simbol kekuasaan teknis. Lastri duduk di belakang mejanya, terlihat lebih kecil dan kurang berwibawa daripada biasanya. Silakan duduk, kata Lastri, suaranya datar. Wahyu duduk. Dia diam, menunggu. Pertama, terima kasih resmi dari perusahaan. Lastri membuka sebuah folder. Ada bonus khusus untuk jasamu. Lumayan besar. Dia menggeser selembar kertas ke arah Wahyu. Itu adalah formulir klaim bonus. Wahyu melihatnya, tapi tidak menyentuhnya. Bonus atas perbaikan alat. Terima kasih. Tapi itu bukan yang kita bicarakan kemarin. Lastri menatapnya. Dia berharap Wahyu akan mengambil bonus itu dan masalah selesai. Sebuah transaksi bisnis yang bersih. Tapi Wahyu tidak. Aku tahu, bisik Lastri, menunduk. Dia memainkan pulpen di tangannya. Tentang janji itu. Aku tidak bisa menariknya. Tapi, Wahyu, kau juga tahu itu diucapkan dalam keadaan tidak waras. Itu adalah penghinaan yang berubah jadi lelucon buruk. Bukan sebuah proposal. Saya tahu, jawab Wahyu tenang. Tapi konsekuensinya nyata. Orang-orang di luar sana membicarakannya. Mereka menunggu. Jika Anda mengingkari, mereka akan bilang, lihat, orang kota berpendidikan tinggi itu bohong. Janjinya ke orang desa seperti kita hanya angin lalu. Itu akan melukai lebih dari sekadar harga diri saya. Itu melukai kepercayaan semua orang di sini pada Anda dan perusahaan. Lastri terhenyak. Dia belum memikirkan sampai sejauh itu. Baginya, ini adalah masalah personal yang memalukan. Bagi Wahyu dan komunitasnya, ini adalah masalah kepercayaan dan martabat kolektif. Jadi apa yang kau usulkan? Tanya Lastri, suaranya penuh kelelahan. Kita tidak saling cinta. Kita bahkan tidak saling kenal. Menikah adalah hal yang besar. Saya tidak memaksa pernikahan, ulang Wahyu. Tapi janji itu harus diselesaikan dengan cara yang tidak membuat salah satu pihak, terutama Anda, terlihat seperti pengingkar. Beri saya waktu berpikir. Beri Anda juga waktu. Mungkin ada jalan tengah. Jalan tengah seperti apa? Saya belum tahu. Tapi sebelum kita temukan, izinkan saya membantu lebih lanjut. Ekskavator itu belum 100%. Mounting yang retak perlu perawatan khusus. Dan saya rasa, ada pola di sini. Banyak alat yang dipaksa kerja berlebihan. Saya bisa bantu tim maintenance melakukan pengecekan preventif, dengan pendekatan yang lebih mendengarkan mesin. Lastri memandangnya lama. Di sini, di ruang kekuasaannya, pria desa ini justru yang menawarkan solusi, bukan tuntutan. Dia tidak memanfaatkan situasi. Dia malah menawarkan bantuan lebih. Kontras ini membuat Lastri semakin malu. Kenapa kau masih mau membantu? Setelah perlakuan burukku? Karena ini bukan tentang Anda atau saya lagi, Bu Lastri, kata Wahyu. Ini tentang ratusan orang yang bergantung pada tambang ini. Tentang mesin-mesin yang jika rusak lagi, bisa membahayakan. Saya tidak mau melihat orang terluka atau kehilangan mata pencaharian hanya karena ego kita berdua. Jawaban itu seperti tamparan lagi bagi Lastri. Selama ini, di bawah tekanan target, dia perlahan melupakan manusia di balik angka-angka produksi. Wahyu mengingatkannya. Baik, kata Lastri akhirnya, dengan keputusan baru dalam nadanya. Kau akan diangkat sebagai asisten teknis khusus di workshop, dengan wewenang penuh untuk diagnosis awal dan usulan perbaikan preventif. Gajimu akan disesuaikan. Itu yang bisa perusahaan berikan sekarang. Untuk urusan lain, kita cari solusi bersama. Perlahan. Wahyu mengangguk. Itu adalah awal yang baik. Setidaknya, kompetensinya diakui secara formal. Ada satu hal lagi, kata Wahyu sebelum pergi. Mungkin Anda perlu turun ke workshop, atau sekadar jalan-jalan di sekitar Site, dan benar-benar mendengarkan. Bukan hanya laporan,
tapi keluhan kecil, ketakutan, dan juga ide-ide dari orang-orang yang sehari-hari mengoperasikan alat-alat itu. Mereka tahu banyak hal yang tidak tertulis di manual. Setelah Wahyu pergi, Lastri berdiri dan menghadap jendela. Dia melihat truk-truk berjalan, pekerja yang lalu lalang. Dia melihat mereka bukan sebagai unit produksi lagi, tetapi sebagai manusia seperti Wahyu, yang punya keluarga, punya suara, dan punya pengetahuan yang tak ternilai. Gelombang dampak dari janji gegabahnya terus menyebar. Di kantor, dia harus menghadapi tatapan penuh arti dari stafnya. Di luar, dia harus menghadapi bisik-bisik dan harapan-harapan yang tak wajar. Tapi gelombang terbesar justru terjadi di dalam dirinya. Sebuah transformasi cara pandang yang dipicu oleh rasa bersalah, kekaguman, dan sebuah janji absurd yang ternyata membuka matanya pada realitas yang selama ini ia abaikan. Dia mengambil handy-talkie. Reno, jadwalkan pertemuan informal dengan para operator alat berat utama, semua shift. Aku ingin mendengar langsung dari mereka. Tanpa supervisor. Langkah pertama menuju perbaikan yang lebih besar, yang bukan hanya tentang mesin, tapi tentang hubungan dan kepemimpinan, akhirnya diambil. Dan semua berawal dari sebuah janji tentang pernikahan yang mustahil. Janji antara Lastri dan Wahyu telah berubah menjadi virus informasi dengan mutasi yang tak terkendali. Versinya beredar dari kantin tambang hingga warung kopi di desa Sumberrejo. Ada yang bilang Wahyu memeras Lastri agar dinikahi. Ada yang bilang Lastri terpaksa karena ada kesalahan fatal yang ditutup-tutupi. Yang lebih romantis mengatakan bahwa ada ketertarikan diam-diam di antara mereka. Yang sinis menuduh semua ini sandiwara untuk menutupi kelalaian Lastri. Tekanan terberat tidak lagi datang dari Jakarta yang jauh, tetapi dari kenyataan sehari-hari. Tatapan yang Lastri terima berubah. Dulu adalah tatapan takut dan hormat. Kini, ada selipan rasa penasaran, olok-olok terselubung, atau bahkan, dari beberapa pekerja wanita, rasa cemburu yang aneh. Kredibilitasnya sebagai pemimpin yang tegas dan tanpa celah retak. Sementara itu, keputusan Lastri mengangkat Wahyu sebagai asisten teknis khusus menuai protes diam-diam dari sebagian tim maintenance lama. Mereka merasa dilewati, kemampuannya dipertanyakan oleh seorang mantan tukang gudang. Suasana workshop menjadi tegang. Lastri menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan narasi dengan diam. Krisis kepercayaan ini harus dihadapi secara frontal. Jika tidak, operasional tambang benar-benar akan terganggu oleh bisik-bisik dan sikap tidak kooperatif. Di sisi lain, Wahyu juga merasakan tekanan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya Wahyu si anak desa yang baik. Beberapa pemuda di desa mulai menjilat, berharap bisa mendapat pekerjaan atau kemudahan melalui dia. Beberapa yang lain justru menjauh, menganggapnya sudah tinggi hati. Ibundanya, meski khawatir, matanya tetap berbinar setiap kali menyebut nama Lastri. Beban untuk menjadi jembatan antara desa dan tambang terasa semakin berat di pundaknya. Puncaknya terjadi pada sebuah rapat koordinasi mingguan. Supervisor dari Divisi Keamanan dan K3 melontarkan pertanyaan yang seolah biasa, namun syarat makna, mengenai prosedur darurat perbaikan alat berat ke depan. Apakah kita akan mengikuti standar OEM, Original Equipment Manufacturer, atau mengadopsi metode improvisasi tertentu? Semua mata tertuju pada Lastri dan, diam-diam, pada Wahyu yang hadir atas undangan khusus. Lastri menarik napas dalam. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Ada wajah-wajah yang mendukung, yang ragu, dan yang menantang. Ia juga melihat Wahyu duduk tenang di pojok, tidak menunduk, siap menghadapi apapun. Saatnya tiba. Saatnya untuk jatuh atau bangun. Terima kasih untuk pertanyaannya, kata Lastri, berdiri. Suaranya tidak lagi lantang dan memerintah, tetapi jelas dan penuh ketegasan yang berbeda. Ini kesempatan yang baik untuk saya menjelaskan beberapa hal. Pertama, tentang insiden ekskavator unit 2. Dia memandang satu persatu wajah di ruangan itu. Kesalahan pertama adalah pada saya. Saya terlalu fokus pada target dan mengabaikan tanda-tanda kelelahan alat. Saya memberi tekanan yang tidak sehat pada tim maintenance untuk memaksimalkan mesin tua di luar batas wajar. Saya yang bertanggung jawab penuh. Ruangan hening. Pengakuan seperti itu belum pernah terdengar dari mulut Lastri. Kedua, ketika krisis terjadi, saya kehilangan kendali emosi. Saya menghina seorang rekan kerja, Wahyu, di depan umum. Itu tidak profesional dan tidak manusiawi. Untuk itu, saya meminta maaf secara resmi, bukan hanya kepada Wahyu, tetapi kepada semua yang menyaksikan dan merasa dipermalukan oleh sikap saya. Kali ini, desahan dan pandangan tak percaya terdengar.
Wahyu di pojok ruangan duduk sedikit lebih tegak, matanya tertuju pada Lastri. Ketiga, janji yang saya ucapkan. Lastri berhenti sejenak, menelan ludah. Ini bagian tersulit. Itu adalah puncak dari ketidakdewasaan dan tekanan saya saat itu. Itu adalah penghinaan yang disamarkan dalam bentuk lelucon yang keji. Saya akui itu. Tapi, kata-kata itu telah terucap. Dan Wahyu telah membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa kompetensi sejati tidak selalu datang dari sertifikat, tetapi dari pengalaman, ketekunan, dan kecerdasan dalam membaca masalah. Dia menoleh ke arah tim maintenance. Bukan berarti metode Wahyu menggantikan prosedur standar. Justru, yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Pengetahuan praktis Wahyu dan pemahaman teoritis serta prosedural kalian harus bersinergi. Itu sebabnya saya menempatkannya sebagai asisten teknis khusus. Bukan untuk menggeser siapapun, tetapi untuk menjadi jembatan dan pemecah masalah dengan pendekatan yang berbeda. Lastri kemudian mengambil selembar kertas. Mulai minggu depan, saya akan mengadakan forum, dengar pendapat, setiap Jumat sore. Siapapun, dari level operator hingga helper, bisa menyampaikan keluhan, ketakutan, atau ide terkait keselamatan dan efisiensi kerja, tanpa takut dicatat namanya. Kita akan dengarkan mesin kita, dan juga suara manusia kita. Ruang rapat tetap hening setelah Lastri selesai. Lalu, seorang supervisor senior, Pak Anton, yang dikenal sebagai orang yang paling skeptis, perlahan bertepuk tangan. Lalu diikuti oleh yang lain, perlahan, lalu semakin kencang. Itu bukan tepuk tangan untuk seorang bos yang perkasa, tetapi untuk seorang pemimpin yang berani menunjukkan kerapuhan dan mengambil tanggung jawab. Lastri merasa dadanya lebih lega. Ia telah jatuh dari podium kesempurnaannya, tetapi ia merasa justru kini kakinya berpijak di tanah yang sama dengan orang-orangnya. Namun, gelombang ternyata belum selesai. 2 hari setelah rapat yang menggetarkan itu, sebuah mobil sedan mewah berplat Jakarta memasuki area tambang. Turunlah 2 orang pria berdasi rapi, seorang dari divisi audit internal dan seorang dari humas korporat. Mereka membawa salam dari direksi. Pertemuan di kantor Lastri berlangsung dingin. Mereka menyampaikan kekhawatiran tentang gangguan konsentrasi kepemimpinan di Site Elangmas. Mereka membahas narasi negatif yang bisa merusak citra perusahaan. Dan yang paling halus namun berbahaya, mereka menyinggung tentang konflik kepentingan dengan pengangkatan Wahyu, dan menyarankan agar Wahyu diberikan kompensasi yang layak, lalu dikembalikan ke posisi semula atau bahkan diakhiri kerjanya untuk meredakan situasi. Intinya, Bu Lastri, kata si auditor dengan senyum tipis, perusahaan menghargai hasil kerjanya, tapi keberadaannya sekarang dianggap sebagai distraksi. Apalagi dengan isu janji tidak senonoh itu. Lebih baik kita bersih-bersih. Lastri merasa darahnya mendidih. Ini adalah bentuk pengingkaran yang lebih keji. Mereka mau membuang Wahyu setelah jasanya dipakai, hanya untuk melindungi citra perusahaan versi mereka. Dan mereka menyuruh Lastri menjadi algojonya. Saya tidak setuju, kata Lastri dengan tegas. Wahyu adalah aset. Pengangkatannya adalah keputusan teknis untuk memperkuat tim maintenance. Mengenai janji pribadi saya, itu sedang dalam proses penyelesaian yang dewasa antara saya dan dia, dan tidak mengganggu operasional sedikitpun. Justru, transparansi saya di rapat kemarin telah meningkatkan kepercayaan staf. Si humas menyela, transparansi itu sendiri yang masalah, Bu Lastri. Sekarang semua orang tahu pemimpin sitenya punya masalah pribadi. Itu melemahkan wibawa. Wibawa yang dibangun di atas kepura-puraan justru lebih rapuh, balas Lastri. Saya akan pertahankan keputusan saya. Dan saya akan laporkan perkembangan positif dari inisiatif forum dengar pendapat serta peningkatan reliability alat sejak Wahyu bergabung di tim teknis. Pertemuan berakhir dengan ketegangan. 2 orang dari Jakarta itu pergi dengan ekspresi tidak puas. Lastri tahu, pertempuran belum selesai. Mereka akan melapor, dan tekanan berikutnya bisa lebih besar. Lastri segera memanggil Wahyu. Ia menceritakan segala sesuatu dengan jujur, termasuk usulan perusahaan untuk memberhentikannya dengan kompensasi. Wahyu mendengarkan dengan tenang. Setelah Lastri selesai, ia hanya bertanya, lalu, apa rencana Anda? Kita lawan, kata Lastri, tanpa ragu. Tapi kita butuh bukti nyata bahwa keberadaanmu menguntungkan, bukan hanya cerita. Kita butuh data. Data seperti apa? Data bahwa pendekatan preventifmu mengurangi downtime alat.
Data bahwa forum dengar pendapat menghasilkan usulan yang menghemat biaya atau mencegah kecelakaan dalam waktu dekat. Wahyu mengangguk. Bisa, tapi butuh bantuan semua orang. Tim maintenance, operator, semuanya harus benar-benar mau berubah. Dan itu dimulai dari saya yang harus benar-benar mendengarkan, kata Lastri. Aku butuh bantuanmu, Wahyu. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai partner. Kata partner itu menggantung di antara mereka. Itu mengakui kesetaraan yang baru, yang lahir dari krisis. Malam itu, Lastri tidak pulang ke mes ekspatriatnya. Ia pergi ke rumah makan kecil di pinggir desa, tempat para pekerja biasa makan. Kehadirannya mengagetkan banyak orang. Tapi dengan sikapnya yang lebih rendah hati, ia duduk bersama sekelompok operator, mendengarkan cerita mereka tentang getaran aneh di roda haul truk tertentu, tentang lampu tanda peringatan yang kadang berkedip tanpa alasan, tentang rasa takut mereka melapor karena takut dianggap mengada-ada. Lastri mencatat semua di buku kecilnya. Dia merasakan sesuatu yang hilang selama ini kembali, hubungan manusia. Sementara itu, Wahyu bekerja di workshop malam itu, merancang checklist inspeksi harian yang lebih sederhana namun efektif, berdasarkan bahasa mesin yang ia pahami. Pak Budi, yang awalnya skeptis, kini mulai membantunya, terpikat oleh kesungguhan Wahyu dan kebenaran metode-metodenya. Kedua orang dari dunia yang berbeda itu kini berada di sisi yang sama, menghadapi ancaman dari luar. Mereka tidak sedang memikirkan pernikahan. Mereka sedang berjuang untuk mempertahankan sebuah prinsip, bahwa setiap orang, dari latar belakang apapun, pantas dihargai berdasarkan kontribusinya, bukan labelnya. Lastri telah jatuh dari citra dirinya yang sempurna. Tapi dalam kejatuhan itu, ia menemukan landasan yang lebih kuat untuk berdiri, integritas dan keberanian untuk berubah. Dan Wahyu, dengan tetap teguh pada prinsipnya tanpa balas dendam, telah mengajari seluruh tambang, dan terutama Lastri, tentang arti martabat yang sebenarnya. Pertempuran dengan korporat Jakarta masih akan datang. Tapi untuk pertama kalinya, Lastri merasa tidak sendirian. Ia memiliki sekutu yang tak terduga, dan sebuah tujuan yang lebih mulia daripada sekadar mengejar target produksi, memperbaiki rumah yang selama ini ia pimpin dengan cara yang salah. 2 bulan setelah insiden ekskavator dan janji yang menggegerkan itu, tambang elang mas bernapas dengan irama yang berbeda. Suaranya bukan lagi deru mesin yang dipaksakan, melainkan dengung kerja yang lebih teratur, diselingi percakapan ringan yang dulu jarang terdengar. Udara terasa kurang penuh dengan ketegangan yang menusuk. Forum, dengar pendapat, Jumat sore telah menjadi ritual baru. Awalnya canggung, dihadiri hanya oleh segelintir orang pemberani. Tapi setelah beberapa kali pertemuan dan usulan-usulan kecil mereka benar-benar ditindaklanjuti, seperti perbaikan tangga portabel yang sudah goyah, atau penyediaan air minum yang lebih banyak di area kerja terpencil, kepercayaan tumbuh. Kini, ruangan sering penuh. Lastri duduk di sana, bukan di belakang meja, tetapi di kursi yang sama dengan yang lain, mendengarkan dengan sebuah notebook di pangkuannya. Hasilnya konkret. Sebuah usul dari operator lama tentang pola perawatan filter udara yang lebih sering di musim kemarau berdebu, diimplementasikan oleh Wahyu dan tim. Daunti karena mesin overheating turun 30%. Seorang helper logistik mengeluh tentang sistem penandaan suku cadang yang membingungkan. Wahyu dan Pak Madi merombak sistem gudang dengan kode warna sederhana. Waktu pencarian suku cadang berkurang drastis. Data-data inilah yang dikumpulkan Lastri dengan cermat. Dia menyusunnya menjadi sebuah laporan yang padat, inisiatif peningkatan efisiensi operasional dan budaya keselamatan berbasis kolaborasi di Site Elang Mas. Laporan itu tidak hanya berisi angka, tetapi juga testimoni singkat para pekerja, foto-foto perbaikan kecil yang berdampak besar, dan grafik penurunan insiden near miss, hampir celaka. Sementara itu, Wahyu telah sepenuhnya menjadi bagian dari jantung teknis tambang. Seragam birunya kadang masih ia pakai, tetapi seringkali ia terlihat dengan overall kuning workshop yang sudah penuh coretan pensil dan noda oli. Para teknisi senior yang dulu meragukannya, kini dengan sukarela memanggilnya, Mas Wahyu, untuk meminta pendapat tentang suara aneh di mesin. Ia mengajari mereka untuk mendengarkan, dengan tangan dan telinga, bukan hanya mengandalkan komputer diagnostik. Sebaliknya, ia juga dengan rendah hati belajar prosedur dokumentasi dan standar keselamatan dari mereka. Hubungannya dengan Lastri telah berevolusi menjadi sebuah kemitraan profesional yang saling menghormati. Mereka rapat bersama, berdiskusi tentang perbaikan, dan saling melengkapi. Lastri dengan pemahaman makro, manajemen proyek, dan akses ke sumber daya. Wahyu dengan intuisi teknis, pemahaman lapangan, dan kemampuan berkomunikasi dengan para pekerja.
Janji pernikahan yang pernah menggantung di antara mereka tidak lagi dibicarakan, tetapi tidak pernah terlupakan. Itu seperti sebuah batu fondasi yang awalnya terlempar secara kasar, namun kini menjadi dasar dari sebuah jembatan yang kokoh. Namun, badai dari Jakarta akhirnya datang. Sebuah surat resmi tiba, menugaskan tim audit khusus untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dan operasional di Siti Elangmas pasca insiden tertentu. Semua orang tahu, ini adalah pertempuran penentuan. Tim audit yang datang kali ini lebih besar, dipimpin oleh seorang direktur senior yang dikenal kaku, Pak Handoko. Mereka mengaudit segala sesuatu, dari buku catatan workshop hingga laporan keuangan, dari wawancara acak dengan pekerja hingga pemeriksaan kondisi alat. Lastri menyambut mereka dengan profesionalisme dingin. Dia menyajikan data, laporan, dan mempersilakan mereka berbicara dengan siapapun. Dia tidak defensif. Pada hari ketiga audit, terjadi insiden kecil namun signifikan. Sebuah water pump, pompa air, untuk dewatering di area galian dalam tiba-tiba mati. Tim maintenance standar memperkirakannya sebagai kerusakan motor listrik yang berarti pergantian unit dan downtime minimal 2 hari. Pak Handoko dan timnya kebetulan sedang di area tersebut. Lihat, ini contoh inefisiensi, bisik salah satu auditor ke Pak Handoko. Lastri yang ada di situ segera menghubungi Wahyu via radio. Wahyu datang, membawa toolkitnya. Ia mendengarkan suara pompa yang dicoba dinyalakan, meraba badi pompa, lalu memeriksa panel kontrol sederhana. Dalam waktu 10 menit, ia menyimpulkan, bukan motornya. Ini masalah starting capacitor yang sudah lemah dan overheating karena sirkulasi udara buruk di panel. Capacitor ganti 10 menit. Tapi solusi jangka panjang, kita perlu pindahkan panel ini ke lokasi yang lebih teduh dan beri kipas kecil. Dan benar. Setelah capacitor diganti, pompa hidup kembali. Downtime, 30 menit, termasuk waktu Wahyu datang. Biaya, 1/100 dari mengganti motor. Pak Handoko menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia mendengar bagaimana Wahyu menjelaskan dengan sederhana kepada operator, dan bagaimana operator itu mengangguk paham. Ia juga melihat cahaya kepercayaan di mata para pekerja sekitar terhadap Wahyu. Malam harinya, di pertemuan penutupan, Pak Handoko duduk berhadapan dengan Lastri di kantornya. Laporan Anda cukup menarik, Bu Lastri, katanya, wajahnya masih sulit dibaca. Dan insiden pompa tadi memberikan gambaran. Tapi masalah utamanya tetap, citra. Cerita tentang janji itu masih beredar. Itu adalah risiko reputasi. Lastri sudah siap. Dari laci mejanya, ia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah surat pernyataan resmi, ditandatangani olehnya dan Wahyu, disaksikan oleh Kepala Desa Sumberrejo dan perwakilan pekerja. Kami telah menyelesaikan masalah janji itu, Pak Handoko, kata Lastri dengan tenang. Wahyu dan saya telah berdiskusi panjang dan matang. Kami sepakat bahwa janji yang diucapkan dalam keadaan emosional tidak bisa dijadikan dasar sebuah ikatan pernikahan. Namun, untuk menebus kata-kata saya yang merendahkan dan memulihkan martabat Wahyu di depan masyarakat, kami telah mencapai kesepakatan lain. Pak Handoko membaca surat itu. Isinya antara lain pengakuan resmi perusahaan atas kompetensi dan kontribusi Wahyu, yang direfleksikan dengan pengangkatan tetap sebagai koordinator pemeliharaan preventif. Beasiswa penuh dari perusahaan untuk Wahyu mengambil program sertifikasi mekanik alat berat berlisensi, sambil tetap bekerja. Inisiatif, Kemitraan Desa Tambang, yang diketuai bersama oleh Lastri dan Wahyu, dengan program pelatihan keterampilan dasar mekanik untuk pemuda desa, dan peningkatan fasilitas umum desa sebagai bentuk CSR yang terarah. Pernyataan bersama bahwa hubungan Lastri dan Wahyu adalah mitra kerja dan teman yang saling menghormati, dan segala spekulasi tentang pernikahan tidak berdasar. Ini adalah penyelesaian yang dewasa dan justru membangun citra positif perusahaan, Pak, kata Lastri. Kami mengubah skandal potensial menjadi sebuah cerita sukses tentang inklusivitas, pengakuan talenta lokal, dan perbaikan hubungan komunitas. Data menunjukkan operasional kita lebih efisien dan aman. Moral pekerja meningkat. Apakah ada cara yang lebih baik untuk melindungi reputasi perusahaan selain dengan fakta-fakta baik ini? Pak Handoko terdiam lama. Ia melihat data, ia ingat insiden pompa, ia baca surat pernyataan yang matang. Akhirnya, ia menghela napas. Pendekatan Anda tidak konvensional. Tampaknya berhasil. Saya akan merekomendasikan kepada direksi untuk mendukung penuh inisiatif kemitraan ini. Tentang posisi Anda, Bu Lastri tampaknya justru lebih kuat sekarang. Pertempuran dimenangkan. Bukan dengan konfrontasi,
tetapi dengan hasil kerja nyata dan solusi yang cerdas. Beberapa minggu setelah tim audit pergi, sebuah acara kecil digelar di Balai Desa Sumberrejo. Itu adalah peluncuran resmi program Kemitraan Desa Tambang. Lastri hadir dengan kemeja sederhana dan celana panjang, bukan setelan formalnya. Wahyu berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja batik yang rapi. Lastri berbicara di depan warga. Ia memulai dengan permintaan maaf yang tulus atas sikapnya dulu, atas kesombongan yang seringkali memisahkan tembok tambang dengan desa. Ia menjelaskan program pelatihan dan CSR. Sorak-sorai dan tepuk tangan hangat menyambutnya. Bukan tepuk tangan untuk sang bos, tapi untuk seorang saudara yang mengakui kesalahan dan berbuat baik. Ketika acara selesai dan senja mulai turun, Lastri dan Wahyu berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di tepi tambang, jauh dari keramaian. "Terima kasih," kata Lastri, memecah keheningan. "Untuk semuanya. Untuk menyelamatkan alat itu, untuk menyelamatkan karirku, dan untuk mengajariku menjadi manusia yang lebih baik." "Jangan berterima kasih," jawab Wahyu sambil tersenyum kecil. "Saya juga belajar banyak. Tentang kesabaran, tentang manajemen, tentang melihat gambaran yang lebih besar." Mereka berhenti di sebuah bukit kecil yang memandang ke arah tambang di satu sisi dan desa di sisi lain. Cahaya lampu mulai bermunculan di kedua dunia itu. "Tentang janji kita," kata Lastri, suaranya pelan. "Sudah selesai," kata Wahyu. "Kita sudah membangun sesuatu yang lebih kokoh dari pernikahan terpaksa. Kita membangun rasa saling percaya dan menghormati. Itu fondasi yang lebih baik untuk apapun di masa depan." Lastri menatapnya. Di cahaya senja, ia melihat dengan jelas pria di hadapannya, rendah hati, bijaksana, kuat, dan baik. Perasaan aneh mengalir di dadanya. Bukan lagi rasa bersalah atau kewajiban. Bukan juga cinta yang tiba-tiba menggelegak. Tapi sebuah rasa sayang yang dalam, sebuah ketertarikan yang tumbuh perlahan dari akar penghormatan yang tertanam kuat. "Mungkin," kata Lastri, hati-hati memilih kata, "suatu hari nanti, jika fondasi ini sudah cukup tua dan kuat, kita bisa membangun sesuatu yang lebih pribadi di atasnya. Bukan karena janji, tapi karena pilihan." Wahyu memandangnya, matanya berbinar menangkap makna di balik kata-kata itu. Senyumnya melebar, hangat dan tulus. "Saya tidak pernah terburu-buru. Saya percaya pada proses, seperti memperbaiki mesin. Yang penting fondasinya kuat." Mereka berdiri di sana, dalam keheningan yang nyaman, memandang dua dunia yang mulai bersatu di bawah langit Borneo yang mulai bertabur bintang. Lorong-lorong tambang dan atap-atap rumah desa diselimuti malam yang sama. Lastri telah menemukan kepemimpinan sejati, kepemimpinan yang melayani, yang mendengar, yang berani tidak sempurna. Wahyu telah mendapatkan pengakuan yang ia layak dapat, bukan karena menikahi atasannya, tetapi karena kompetensi dan integritasnya. Ekskavator raksasa itu, unit 2, kini beroperasi dengan lancar, dengan mounting yang telah diperbaiki dengan sempurna dan sistem hidrolik yang diawasi ketat. Tapi perbaikan terbesar bukan pada besi dan mesin. Perbaikan terbesar terjadi pada hati manusia, pada hubungan yang retak, dan pada sebuah kepemimpinan yang belajar untuk merendah. Mereka berjalan kembali, masing-masing menuju tempat yang berbeda untuk malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, mereka berjalan dengan langkah yang selaras, terhubung oleh sebuah fondasi baru yang mereka bangun bersama, dari puing-puing sebuah janji gegabah, dan dari debu-debu tambang yang menyatukan nasib mereka.